Sekarang kita lihat ada perspektif sufisme atau perspektif tradisi mistisisme. Di perspektif sufisme, penderitaan ini bahkan bukan sesuatu yang dihindari. Minggu lalu saya cerita tentang Robiah dan masih banyak lagi cerita tentang para wali yang penderitaan itu bukan sesuatu yang dihindari, bahkan penderitaan diposisikan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Dalam tradisi mistisisme ada asumsi bahwa jasmaniah manusia, lahiriah manusia, hasrat dan nafsu manusia itu perlu dilemahkan, sehingga yang rohani dan yang hakiki bisa lebih kuat. Cara melemahkannya seperti apa? Dengan jalan membuatnya menderita. Maka para sufi itu kadang melakukan amalan-amalan yang tujuannya memang melemahkan jasmaniah, melemahkan nafsu. Arahnya kemana? Ya biar rohaninya lebih kuat. Jadi memilih penderitaan sebagai jalan pembersihan diri. Nah, ini perspektif sufisme. Biasanya dipakai dengan istilah melakukan suluk, melakukan perjalanan via purgativa. Purgativa itu pembersihan diri melalui penderitaan-penderitaan. Hidup yang justru milih menderita. Ini kan sering ya, meskipun tidak ekstrim, kita misalnya puasa, milih puasa Senin Kemis, milih sholat malam. Ini kan milih yang tidak enak. Kan waktunya orang istirahat tidur, kita malah bangun sholat. Waktunya orang boleh makan, kita milih tidak makan. Ini kan contoh milih jalan penderitaan. Tujuannya apa? Untuk pembersihan diri. Modenya ya mode riyadhah, mode mujahadah, tazkiyatun nafas. Jalan untuk membersihkan diri. Jadi kadang-kadang sufi itu lebih milih jalan yang tidak enak. Bukan karena tidak pinter, tidak tahu mana yang lebih enak, mana yang tidak enak, tapi sangat tahu. Tapi beliau milih itu untuk melemahkan jasmaninya, melemahkan hasrat nafsunya, sehingga rohaninya jadi kuat. Ini perspektif sufisme. Hampir di semua tokoh sufi yang kita bahas, terasa bahwa hampir semua sufi lebih memilih jalan hidup penderitaan. Menderita secara fisik tidak masalah, asal ruhaninya cemerlang. Menderita di dunia tidak masalah, asal akhiratnya bahagia. Menderita sekarang tidak masalah, asal besok bahagia. Nah, logika ini yang dipakai. Kalau di Jawa ada istilah tirakat. Mungkin ada serapan dari bahasa Arab, tirakat dari kata-kata taroka, meninggalkan. Jadi meninggalkan itu orang yang pantang melakukan sesuatu atau pantang memakan sesuatu atau dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk tadi menguatkan rohani. Ini perspektif sufisme. Kemudian ada lagi perspektif tentang penderitaan. Dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Suryamentara. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup, ada pandangan penderitaan itu sebagai akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Ki Ageng Suryamentara, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup, tapi sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini ya kadang senang, ya kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus,
dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Ageng Surya Mentaram, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai, kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini, tidak apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini, gitu loh. Jadi antara mulur sama mungkret. Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut. Itulah hakikat hidup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Ya kadang senang, kadang susah. Ada senangnya, ada susahnya. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret, menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya, kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan seneng, keinginannya tercapai. Tapi setelah seneng wisuda kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya ingin dapat pekerjaan. Ini dapat kerjaan kok susah ya. Sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi. Sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup, tapi jangan khawatir, hidup ya ndak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua, tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya senang. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, seneng lagi. Begitu terpenuhi, seneng. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah. Akhirnya susah lagi. Itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah. Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu ya sudah keniscayaannya hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Ageng Surya Mentaram ini, jadinya simpel. Ya memang begitu itu hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow.